kita ini kan era sekarang ini di luar tema ini mengenal istilah Islam Nusantara. Nah, yang ditanyakan, apakah ada perbedaan fundamental antara Islam Nusantara yang dengan Islam yang selama ini kita anu. Nah, kira-kira kalau ada, kira-kira di titik-titik mana? Itu aja, ya Imal. Terima kasih. Baik, terima Islam kasih. Nusantara itu, Ya, Islam Nusantara itu pengertiannya Islam di Nusantara. Jadi yang kita anut selama inilah. itulah. Kalau dicermati, yang kita anut selama ini ada beberapa perbedaannya dengan Islam yang ada di tempat lain. Misalnya yang paling menonjol peran betina, peran perempuan di negeri Nusantara, termasuk di negeri Melayu Malaysia gitu. Perempuan itu menonjol perannya. Kalau kita di Arab lihat perempuan tidak menonjol. Lanang yang menonjol. Iya, seluruh perempuan itu perannya peran domestik kalau bahasa akademisnya. Iya, peran domestik, ibu rumah tangga. Iya, padahal Cekdah profesor. Ini sebalik itu. Sekarang ini kan kelihatan di dunia Islam bahwa Islam di Nusantara ini hebat, antara lain karena dukungan potensi Islamnya Betino ini. Sri Mulyani itu 3 tahun berturut-turut jadi Menteri Keuangan terbaik di dunia dari Indonesia, Muslim. Selama ini wong Arab itu kalau ketemu Betino hebat dikiranya bule itu lah pajak hebat, ternyata kan pajak. Jadi Islam Nusantara itu Islam di Nusantara sebagaimana yang kita lihat sekarang inilah dari dulu. Kalau diperhatikan banyak perbedaan yang menonjolnya, khususnya secara kultural dan sosial. Itu bahwa misalnya di Arab mana ada dokter Betino, nah ada dokter Betino, sehingga Saudi itu setiap musim haji harus ngontrak dokter Betino dari Filipina. Jadi itu yang dimaksud Islam Nusantara itu. Dari kita Islam Indonesia di tugas haji. Sebagaimana yang berkembang selama ini gitu. Karena itu harus curiga kalau ada misalnya tiba-tiba semacam gerakan, boleh tak Betino itu ke masjid? Itu pertanyaan itu aneh karena Betino di Indonesia itu sehari-harinya biasa di luar. Masa ada pertanyaan boleh tak di masjid? Pertanyaan itu muncul di negeri-negeri Muslim yang betinonya tuh di rumah. Kalau ke masjid boleh apa tidak? Jadi hati-hati kalau ada paham-paham yang aneh dari selama ini itu. Ya. Ke pasar boleh, ke masjid tidak boleh. Iya, masa ke pasar begawi di kantor boleh, ke masjid tidak boleh. Kan tidak masuk akal gitu. Aneh. Cekdah ngajar boleh, Cekdah ke masjid tidak boleh. Kira-kira macam itu. Lakinya yang tidak boleh itu kan lu. Ini ada lagi, Yai. Ya. Ada perkembangan terakhir, Islam Nusantara ini mencoba untuk menghapuskan yang Arab itu. Salah satu Itu tidak contoh, betul. iya. Salah satu contoh ya, misalnya ngaji langgam Jawa. Nah, setahu aku ngaji itu ada namanya tukir 7 atau 8 irama kan. Irama. Nah, zaman Jokowi ini ngaji itu langgam Jawa, berarti juga ini kata Islam Nusantara. Lantas ngomong ke kalau itu ada juga ngaji langgam Cino. Kan ini.
langgam Jepang atau aku di situ. Nah nyatonya di Cina dewe yang mayoritas Islamnya 100 juta lebih, ngajinya masih tetap ini, ngebangnya tetap seperti gaya Arab kan itu. Iya. Nah di situ yang Ini dia mah tuh ini mencoba. itu. Iya. Itu mah ini Mat, itu. Yang penting di dalam Islam itu bukan iramanya, tajwid, makhrajnya. Itu Iya. yang benar, harus benar. Irama Bukan itu iramanya. bukan yang pokok ya. Nah, tetapi kalau nak musabaqah harus irama yang dikenal secara umum. Jangan coba-coba irama Jawa. Iya. Jangan coba-coba, pasti tidak menang. Irama Tapi yang mirip Ahwal. irama Jawa itu Sudan itu mirip irama Jawa. Aku sholat di bandara di Kuala Lumpur, iramanya irama Cina imamnya. Jadi kadang-kadang uang ini mendefinisikan dewe, nyerang dewe. Iya, tidak dengar dari yang menciptakan istilah itu gitu. Jadi ini kelemahannya gitu kan, karena memang mungkin ada itu. Jadi Islam di Nusantara itu Islam di Nusantara. Iya, Jadi, Islam di Nusantara itu iya. dalam konteks Quran yang penting tajwid dan makhrajnya betul gitu kan. aneh bae Wah, nanti kita tuh dengarnya. Jadi bukan mereka tuh untuk menghapuskan unsur Arabnya itu, sebab Islam itu identik katanya dengan Arab macam itu. Jadi dia mencoba untuk Iya. membentuk identitas Islam Nusantara. Islam kita berbeda dengan Islam yang ada di Arab macam itu katanya tuh. Salah itu. Iya. Salah, Makanya. iya. Makanya aku tak bisa nerima konsep itu tuh. Setahu aku Islam itu siko yang ada di Arab itulah. Kalau Islam Iya. ini Tapi yang apa irama Jawa. Berarti ada juga yang ngaji irama kombreng. Iya, irama selapan macam itu. Iya. Nah, iya kan di situ. Lagu-lagu Dan tidak kasidah asal tajwid dan makhrajnya betul boleh. Siapa Aku tak melarang? paham pokoknya masalah itu tak ngerti aku tuh cuma logika berpikir aku tuh baik kan. Nggak denger, Be. Iya. Oi Ben, Iya. apa kabar kau nih? Sehat. Iya. Canyo, nanyo, ada yang disampaikan. Ya, Iya, aku komen baik, tak ada nak ini apa istilahnya tuh itu. kalau pengertian aku pernah ada aku dengar Islam Nusantara itu misalnya provinsi-provinsi itu kan ada budaya-budaya, cak kita Palembang ada marhaba misalnya kan, ada ini. Nah itu Islam tapi dia pakai cacapan. Nah, ini budayanya diterima itu karena isinya tentang puji-pujian terhadap Rasulullah kan, marhaba misalnya. Nah itu kayak tempat lain beda lagi, nggak ada apa-apa, itu tetap Islam itu pengertiannya pernah aku diterangkan cak itu Islam Nusantara tuh. Jawa ada lagi misalnya. Jadi tidak menyeragamkan dia. Konsepnya itu tidak menyeragamkan. Iya. Baju kita lain dengan baju orang Arab. Iya. Beda. Jamat, aku belum pernah nyingok dia Berjubah. pakaian orang Arab. Berjubah cak Mat, berjubah. Iya. Kita berpeci di sana dah kata berpeci ya. Iya, kita Iya, hitam. gitu, iya. Di sana ini justru pecah berjilbab itu dia, lanang-lanang itu. Lantas kalau Bu Peci putih ini dikiralah haji kan, padahal tidak juga kan. Panggil Pak Tapi Haji. memang Islam Nusantara ini seringkali dimaknai lebih kepada kepada penguasa kita sekarang ini yang dianggap Bebas katanya. ajaran Islam yang bebas. murninya seperti itu. Iya, padahal Islam yang di Indonesia ini, menurut aku sekarang ini Islam yang paling potensial untuk maju di dunia ini. Iya. Kalau menurut World Economic Forum itu kita akan menjadi negara
keempat terbesar ya pada tahun 2045 itu bukan main-main gitu ya. Jadi dibandingkan misalnya potensi sumber daya manusia yang ada di Arab, potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini memang paling maju gitu. Yang ini yang sering tidak dilihat gitu. Selalu yang ditonjolkan Turki, selalu ditonjolkan Saudi gitu. Padahal Saudi sedang defisit anggaran luar biasa gitu kan. Jadi kira-kira itu banyak tinjauan politiknya gitu, bukan murni akademik gitu. Ya dalam melihat persoalan itu. Ya kayak peran wanita di Arab kan sendiri kan tadi sudah disinggung oleh Maan kan seperti itu, lebih kepada ibu rumah tangga kan, tidak menonjol. Di Indonesia kan Iya. sangat luar biasa peran Kalau wanita juga. pesta Sudah bisa setara betina cara dengan betino, laki-laki. lanang cara Tapi lanang. tetap Islam. Iya. Ya itu. Orang Arab tuh dewek, cobalah. Ini tetangga kami ini Pak Safran, umroh, balik dari umroh itu dia naik Emirat, singgah di Dubai. Waktu berangkat dari Jeddah, ada sejumlah keluarga Saudi gitu kan, yang sama-sama mereka gitu, pakaian Arab gitu. Begitu nak turun di Dubai, lah berubah galau betino itu pakaiannya. Wah, jadi pakaian modern galau. Entah kapan dia berganti pakaian. Mungkin begitu naik pesawatnya terbang, sikok-sikok masuk masuk toilet gitu. Pengen jadi dia tuh pengen Dan bebas berarti. Iya. Terkekang Di selama ini. kita kalau uang berjilbab itu dari hati ini bukan karena paksaan. Bagus mana Islam Nusantara Dengan Islam dengan sana, Islam yang dipaksakan di Arab itu. Iya. Sian betinonya terkurung. Asna ada pernah ke Solo itu. Iya. Sadaran Jadi dewek. kira-kira mah itu gitu kan. Iya. oke. Jadi Islam Nusantara itu memang patut dibanggakan itu. Dalam arti Islam di Nusantara. Yai Ruben tuh nak bertanya tuh. Bertanya apa komen? Ya Ruben, silakan ya Ruben. Saya punya pendapat begini Pak Al-An. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang berbasis pada aspek sosial, budaya, dan struktur bangsa. Jadi dia punya kekhususan. Jadi Islam yang berbasis kepada aspek sobural, singkatannya itu sosial, budaya, dan struktur bangsa. Iya. Jadi memang berbeda dengan Islam yang ada di negara Arab sana. Nah, oleh karena itu memang kita mesti berbangga dengan Islam Nusantara ini. Iya. Begitu kan Pak Mal kira-kira? Iya. Pendapat saya. Iya. Kan? Dan benarlah itu. Kira-kira Islam seperti itu. sebagai ajaran agamanya sama. Tetapi Betul, dan itu sama. dituangkan dalam bentuk itu. Rukun Islam sama, dibedakan. rukun iman sama. Iya. Sama itu. Sama. Tapi dia tidak bisa dilepaskan dengan aspek sobural dari bangsa itu kan. Iya. Jadi Iya, Islam masuk betul. ke Indonesia itu kan Budaya, dengan cara damai. budaya berbeda. Ya, dengan cara damai, tidak terjadi kekerasan waktu Islam masuk ke wilayah Indonesia ini. Maka itu aspek sosial budaya dan struktur bangsa Indonesia itu tetap melekat kepada Islam yang ada di Indonesia ini. Saya kira begitu Pak Maman. Seperti apa yang dijelaskan. 100% akor. Akor. Pernikahan di kita nak ngarak pakai jidur boleh. Jadi inilah ciri khas Islam di Indonesia. Ya, yang kita tidak bisa lepaskan dari aspek itu. Karena memang budaya kita kan beragam-ragam. Beragam, Iya. berapa Kira banyak begitu, Pak. budaya. Bagus. Ya, betul. Jadi aku pernah kan diminta ceramah di PKK gitu. PKK provinsi gitu. Uji kubu kalau di Arab PKK tidak ngerti. Iya, betul. Iya, betino kalau. Iya. Ini adanya itu kan dari Nusantara. Iya. Dharma wanita ada kata mana itu? Laju. Jadi apakah Kalau pesta menurut Pak Iya. Maman, konsep Islam Nusantara itu benar itu Pak?
Menurut Bapak benar tidak konsep Islam Nusantara itu? Soalnya Iya. ada pendapat yang Karena yang- setuju Pak dengan Islam Iya, Nusantara. ada yang dianggap itu menyimpang katanya, ada yang Ya, sebut apakah ekstrim. ini cocok? Dia definisikan sendiri, bukan mendengar definisi yang resmi. Iya, dia definisikan dewek, dia serang dewek. Oh, definisinya itu Islam di Nusantara. Apa ada bedanya? Secara struktural ada, kultural ada. Gayanya beda. Paling gampang lihatlah pada Betino. Kita dekati halangan Betino untuk belajar, untuk punya peran publik. Dekati. Di Arab sana dulu pada tahun sekian ada kunjungan Majelis Ulama Indonesia ke Mesir. Waktu pertemuan dengan Majelis Ulama Mesir, kira-kira macam itu, terkejut karena dalam peserta di Indonesia ini ada Ibu Tuti Alawiyah, ulama Betino. Ya, nah itu nih kalau dilihat di TV berapa banyak penceramah Betino, lihat di TV Arab, ceramahnya lah nanggal. Ya itulah Islam Beda Nusantara. jelas antara Islam Nusantara dengan Islam Arab. Iya. Berjenggot kan? Pada zaman Rasulullah tuh ngangkat betino, ngapo dia tidak boleh ya, nah ngapo berubah jadi tidak boleh betino, padahal Rasulullah menghormati betino, Khadijah berdagang, Aisyah menyebarkan Islam, ngapo justru sekarang tidak boleh. Nah itu paham mano, berarti beda dengan Rasulullah. So, berapa banyak dosen Betino? Di Arab nggak ada ya. Oh, ini. Saro nak Jadi, nemui betino itu- Arab, mahal nak nikah. Islam Nusantara itu menurut aku Islam yang paling potensial untuk membawa peradaban Muslim ini maju ke depan, ya, dibandingkan dengan yang lain. Sudah kelihatan itu kan. Malaysia maju juga betinonya. Malaysia cukup maju, tapi kan agak terhambat sekarang. Singapura Malaysia itu. betino, presiden Singapura. Oke. Yang lain masih ada? Dan Selain- jadilah Ya, lah ya. ngantuk ya Ujang. Iya. Ya. Saya kira Jelas, cukup jelas. ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Saya kira cukup ya diskusi konteksnya Islamisasi di Palembang sudah cukup. Di luar Ya. konteks itu juga menarik. Terakhir ditutup dengan diskusi masalah perbedaan Islam Nusantara dengan Islam yang kita pahami selama ini. Ditambah komentar penutup dari Yai Ruben. Saya pikir itu closingnya, closing point Baru dari situ. masuk dia dari ngajar yo. Ya, baru bergabung dia. Cuma nanti sikok lagi aku nak nanya, sikok lagi. Wah, Apa itu, Cek? apa itu? Ngapo kalau ustadz di Indonesia nih jenggotnya lah nak sekilan panjangnya? Lambang ustadz itu tuh berjenggot panjang. Padahal kalau di Arab sana, nah seperti Ustadz In Ali Jaber, kita do in panjang. Nah itu, apakah macam itu memang? Ada yang Ustadz kita 2 meter panjang jenggot itu. Cara Nabi. Nah, Itu apakah macam itu coba memang perhatikan harus? ya, Man. Hah? Coba perhatikan yang janggutnya model itu setuju Islam Nusantara apa tidak? Iya, Islam Nusantara pecahnya tuh. Kan Tidak. itu. Tidak Bukan, setuju dia. lihat fatwanya. Itu, iya, Kapan betino harus di rumah, tidak boleh ke masjid. Dia Bukan cenderung aja. tidak setuju dia. Iya. Dan rata-rata bininya tuh 4 galo rata-rata bininya tuh. Lah iya. Lagi amat ini ya, dia cek amat. Tidak, dong. Itu- Apakah Iya. identitas daripada ustadz-ustadz itu harus berbini 4 dan jenggot panjang? Rata perhatikanlah, ya. Rata-rata bini itu lebih resiko. Hai, Cek. Benar. Hai, dah.
Cek Mat nih. Iya, ada yang baru mati nih tadi kan, bini itu baru melahir yang keempat baru melahir sebulan dia mati. Mati malam Perlu sebulan. diteliti oleh Cek Mat tuh. Nah di situ apakah identitas itu tuh harus seperti itu? Sebab boleh baik yang macam Ustadz Felix Xiao itu tuh ada berjenggot. Nah itu kan. Iya. 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 Apa karena lah macam ini Kemal ini kan tidak ada berjenggot. Woi, 2 hari sekali nyukur. Iya, makanya. Jadi itu tuh ngapo kadang-kadang tak nggak bertanya itu tuh ngapo. Apakah nah kemudian lagi ini maki surban tuh ada yang kuncung di belakang tadi ada panjang nak semeter. Ada kuncung itu cuman sekilan tak sampai. Yang mana yang kucuk tuh ya? Ada yang di belakang itu yang lewat tali layangan itu. Sorban. Budaya itu, Cek Mat, Iya, sorban budaya. itu. Nah, dari filosofinya, aku bertanya sama orang Arab dulu tuh, sorban itu tuh kan kuncung di belakang tuh panjang untuk nutup rai pada waktu badai padang pasir. Supaya tidak debu ya. Iya, jadi dia nutup narik dari belakang tuh nutup ke rai panjang kan, jadi nutup rai kan macam itu dia tuh. Nah, sekarang ini kan kuncung ini kan pendek kalau di belakang tadi ada juga yang panjang harus panjang katanya. Nah, di situ aku tuh jadi kadang-kadang aku pikir jadi sebetulnya nak belajar Islam itu kita harus belajar dengan budaya yang Arab. Ya, itu nah ngerti dulu jadi pacak bisa membedakan yang mana budaya yang masuk Islam ya atau Islam yang mana macam itu. Nah harus mengerti seperti penggunaan kata-kata itu ya, kata-kata itu misal kurma. Aku ini barusan ini membaca ini sejarah Nabi turunnya lahir Nabi Isa pada waktu 25 Natal tadi kan. Nah menurut wong Kristen itu Nabi Isa itu lahirnya pada tanggal 25 Desember. Nah, katong itu kata musim panas sebab buah kurma itu tuh macam-macam namanya tuh rotob. Pada waktu Siti Maryam kelaparan disuruh Tuhan goyang-goyang ke batang kurma itu nyampaklah buah kurma, bukan buah kurma yang ini katanya yang masih mengkel itu rotob namanya. Nah, di situ jadi harus ngerti penggunaan istilah-istilah tadi, budaya-budaya tadi harus kita ngerti nian budaya Arab itu sehingga pengertian kita pada Islam tadi itu bisa macam itu paham. Nah itu salah satu contohnya. Iya. Oh iya kata aku, setahu aku kurma rupanya tidak ada yang namanya rotob, ada yang namanya ini kan macam itu. Iya, ada kurma Gitu. Nabi, ada kurma. Iya kurma Nabi, betul. kurma ajwa. Rasanya Iya. kurma zaman Nabi dulu itu tidak ada yang sudah dimasak, masih mentah yang itu rotob itu kan itu. Nah itu baik komen aku tuh sebetulnya dia. Oke, terima kasih. Cek Mat. Kasih Cek Mat. Terima Yo. kasih. Oke. Ya. Usul untuk bulan depan judulnya tuh alumni yang nentukan. Nah itu maksudnya apalah senengnya yang Cak Ada Mano. aku kaget aku masih ngadu ke stres manajemen itulah. Kan zaman kopi ini kita kan banyak stres istilahnya tuh. Cuma aku belum pecah, masih nak banyak yang gawe aku belum sudah. Iya, Nah paling-paling kita tentang penyakit lah mungkin Zaki mungkin pacak masuk lagi kali. iya itu Jumat ketiga, Selasa ketiga. Kalau Selasa satu nih untuk ya ini kita yang nentukan judulnya apa Mak Mano. Oh. Senangnya Jangan, apa? Aku belum tentu sanggup. Iya. Kupikir kalau saya usul diserahkan sepenuhnya dengan narasumbernya. Ya apa nak piki, misalnya jurus ke piki kalau apa. Kalaupun Piki baiklah. Jadi balik awal, mulai dari toharo apa. kalau Toharo sama ini misalnya wudhu tayamum, Nah, azan, itu qoma. perlu. Nah, apa nak diulang dari Seperti masalah awal? wudhu itu tuh kan. Rupanya ada beda sudut udut wong Sunni ini tangan nih ini tangannya tuh bukan dari pucuk ke bawah itu kan. Ya. Nah kata wong ini apa namanya yang di Iran itu tuh lain lagi wudhunya kan macam itu. Ini juga mulai dari taharo
sampai ke sholatnya yang benar tuh mamano kan Yo, gitu. oh nak perlu yang cak itu berarti kan maksudnya kan. Ayo, karena kita nih tadi semayang ini belum tentu benar kita tuh. Makanya. Iya tenggak-tenggit tapi belum tentu benar Jadi kan itu. maksudnya Pak belajar fikih lagi dengan Iya, mazhab fikih mazhab baik, Syafi'i kita sudah- karena kita Indonesia Nah, nih itu, Syafi'i. iya. Yo. Kalau Betul, mazhab itu lain baiklah aku kira. Maliki, Hanafi itu beda lagi. Kita khususnya Syafi'i. Iya. Nah, itu nah. Yo, udah, ya Kira itu udah. baik dulu Iya. ini saran aku terserah yang lain ya saran Itu aku yang lain. patut direnungkan usul dari Cek Mat tadi. Kalau ada pendapat yang lain tidak tertutup kemungkinan. Iya, betul Tapi, harus ya. macam itu, tapi Iya. terserah. Ya. Tapi kalau umpama tidak ada yang mengusulkan lain ya mungkin kita pertimbangkan apa yang disampaikan oleh Cek Mat tadi. Kukira cukup ya anu kita malam hari ini. Bertanya Iya. baik. Kita akhirin. Terima kasih yang sebesarnya kami sampaikan kepada Yai Ma'lan yang telah memberikan tausiahnya, memberikan pengalamannya, ilmunya pada kami semua. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita di kemudian hari. Akhirul kalam kami sampaikan, mohon maaf apabila di sana sini terdapat kekurangan. Sampai jumpa di sesi yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali ke hostnya. Hmm.